stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Halo teman-teman semuanya, salam jumpa kembali. Apa kabar hari ini? Semoga puasanya lancar dan diberi berkah. Kali ini saya ingin membicarakan tentang aurat. Ya seperti yang kita ketahui bahwa di dalam agama diajarkan untuk menutup aurat atau membatasi atau menutupi bagian tubuh kita yang dianggap itu adalah aurat gitu. Aurat itu sesuatu yang sesuatu yang harus ditutupi, sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Mungkin seperti itu. Tapi kita tidak bisa menyuruh semua orang untuk taat, kan itu kan sesuatu yang sulit dilakukan. Manusia itu kan beragam dan sulit untuk dikendalikan gitu loh. Dan sekali lagi, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, terutama di video pertama, kalau agama itu kan sebuah ajaran ya, yang dia itu akan sampai dengan baik kalau diajarkan dengan cara yang elegan gitu loh, yang bisa diterima oleh banyak orang gitu. Dan saya kira di luar dari benar salahnya ya, yang menurut umat beragama kan yang benar ya menutup aurat gitu. Tapi ada orang yang berpenampilan ya senyamannya dia gitu loh. Dan bukan berarti orang yang tidak menutup aurat itu orang yang buruk atau orang yang yang jahat atau yang jelek gitu loh. Karena ya seperti yang dijelaskan di video pertama, mungkin dia lebih ke spiritual daripada ke agama gitu loh. Dia mungkin hatinya baik, hatinya bersih, tapi ya dia tidak mentaati agama aja gitu loh. Bukan berarti dia orang yang buruk gitu loh. Dan kalau ingin menyampaikan sesuatu sesuai ajaran agama ya kita tidak bisa menjudge atau memusuhi orang itu dengan label tadi bahwa orang itu buruk, orang itu jahat, identik dengan tempat yang berdosa dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin tidak semua orang seperti itu gitu loh. Dan yang saya tidak setuju, ini opini yang tidak populer juga sih. Yang saya tidak setuju bahwa orang yang tidak menutup aurat itu boleh dilecehkan gitu loh, boleh direndahkan gitu. Ya tidak seperti itu juga gitu loh. Atau misalnya ketika orang yang tidak menutup aurat itu menjadi korban dari pelecehan atau kekerasan seksual gitu, bukan berarti si orang korban yang tidak menutup aurat tadi yang bersalah gitu loh. Bukan berarti seperti itu gitu loh. Ya bagaimanapun kan yang salah ya pelaku kejahatannya dong, bukan si orang
tidak menutup aurat gitu loh. Misalnya gini, kalau pakai contoh lain ya, misalnya ada sebuah toko perhiasan atau foto kendaraan yang mewah gitu, dan di situ dipajang, kita bisa melihat dari luar. Sebagai orang yang pengen barang mewah atau pengen kendaraan mewah, apakah kita bisa mencuri, membobol toko barang mewah tadi, toko kendaraan mewah tadi? Kan itu kriminal gitu loh. Sama halnya dengan ketika kita memandang orang yang tidak menutup aurat gitu ya, yang harus dikendalikan ya pikiran kita terhadap orang tersebut. Apa tindakan kita? Mungkin kita tidak bisa mengendalikan pikiran, tidak bisa mengendalikan nafsu gitu. Tapi tindakan kita kan bisa gitu loh. Kita nggak perlu catcalling, melecehkan atau bahkan melakukan kekerasan gitu loh. Ya itu salah kita, salah si pelaku. Bagaimanapun juga itu salah pelaku, bukan salah orang yang tidak menutup aurat gitu loh. Apapun itu tindakan kriminal ya tetap kriminal, dan itu berdosa karena menyakiti orang, melukai orang, mencuri, merenggut milik orang gitu loh. Itu adalah sebuah kesalahan gitu. Dan opini tidak populer kedua saya di video kali ini adalah seringkali, ini menurut saya, seringkali agama ini kayak menjadi penghambat buat pendidikan seksual gitu loh. Banyak orang yang tidak tahu kalau ya kita tidak bisa mengendalikan pasangan untuk berhubungan seksual itu. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau itu bisa menyebabkan kehamilan misalnya. Bahwa sperma yang keluar di dalam yang melalui penis yang dimasukkan ke vagina itu ketika keluar itu menyebabkan kehamilan, itu banyak yang tidak tahu gitu loh. Padahal itu kan ilmu dasar sebenarnya, tapi seringkali karena itu dianggap tabu, seakan-akan agama itu membatasi gitu loh. Karena itu berdosa. Padahal maksudnya untuk memberikan pengetahuan supaya bisa dicegah gitu. Kemudian ketika memperkenalkan alat kontrasepsi misalnya, itu juga dianggap sebagai tindakan yang dosa atau tindakan yang mendorong maksiat gitu. Padahal tidak seperti itu. Alat kontrasepsi kan bisa digunakan oleh orang yang sudah menikah gitu loh, untuk supaya kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu loh. Tapi itu disalahartikan ya, karena menurut saya tadi seringkali agama membatasi itu gitu loh. Tapi banyak juga orang yang tahu tentang agama, yang ilmunya dalam, dia mau memberikan pendidikan seksual ke orang-orang di sekitarnya, ke anaknya, ke murid-muridnya. Itu satu hal yang bagus gitu loh, untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, atau mencegah pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menurut saya bahwa pertama, orang yang tidak menutup aurat ya dia melanggar. Kalau menurut sudut pandang agama itu melanggar ketentuan agama, tapi bukan berarti dia orang yang buruk. Kita tidak pernah tahu intensi seseorang gitu loh. Kemudian ya pendidikan seksual itu penting untuk diajarkan sedini mungkin biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Itu saja untuk video kali ini. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda,
sampaikan di komentar. Kalau kamu suka dengan video ini, berikan saweran dengan klik link di deskripsi. Dan selamat berbuka puasa.